Okay, boys, here we go. Halo guys, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Tentunya masih semangat kan? Oke, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Masquerade Hotel. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Di awal film, kita melihat seorang resepsionis hotel yang cantik bernama Naomi Yamagishi. Sebagai seorang resepsionis, ia memiliki dedikasi yang sangat tinggi terhadap pekerjaannya. Ia selalu memastikan setiap tamu yang datang dilayani dengan baik dan tidak merasakan dikecewakan. Lihat saja, dia tampak begitu luwes menangani tamu hotel yang komplain karena ia telah memesan kamar tanpa asap rokok. Tetapi resepsionis memberikan kamar yang tidak sesuai dengan pesanan. Ia juga memberikan kamar ganti yang jauh lebih mewah agar tamu tersebut tidak kecewa. Ya, meskipun semua bukan sepenuhnya salah dari pihak hotel, bahkan rekan Naomi mengatakan tamu itu mungkin saja sengaja menyalakan rokok agar ia dapat ganti kamar yang lebih bagus. Tetapi menurut Naomi hal itu tidak penting untuk diperdebatkan. Sementara itu di hotel ternyata sedang terjadi sedikit masalah. Pimpinan mengatakan bahwa menurut kabar dari polisi, sebentar lagi ada kasus pembunuhan yang diprediksi akan terjadi di sini. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan polisi untuk membantu menangani kasus ini. Di sisi lain, terlihat para penyidik kepolisian sedang rapat membahas 3 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan secara berantai. Polisi menyimpulkan begitu karena di setiap TKP pembunuhan terdapat kode yang sama. Kode tersebut juga tertulis lokasi pembunuhan selanjutnya. Dan saat pembunuhan ketiga terjadi, tertulis lokasi pembunuhan selanjutnya adalah di hotel tempat Naomi bekerja. Pihak kepolisian lalu mengutus salah satu detektifnya yang bernama Nita untuk mengawasi TKP. Ia kemudian menyamar menjadi resepsionis hotel. Ia akan dibimbing oleh Naomi. Naomi ini sangat perfeksionis. Ia harus memasang dasi dengan benar, merapikan rambutnya yang acak-acakan, dan tentunya selalu bersikap hormat pada tamu. Nita sangat jengkel dengan semua aturan Naomi. Ia kesini bukan untuk jadi resepsionis, tetapi untuk menangkap penjahat. Tapi Naomi tidak menggubrisnya. Jika Nita masih mau melanjutkan penyamarannya, maka ia harus menuruti apa kata Naomi. Sebenarnya Naomi juga keberatan jika harus mengurus Nita, tapi semua itu adalah perintah atasannya. Saat bertugas menjadi resepsionis, tak jarang Nita membuat keributan dengan tamu karena sifatnya yang arogan. Naomi pun bersedia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dibuat oleh Nita. Sementara itu, Nita dan staf yang lain sedang mengawasi seorang tamu. Mereka ingat terakhir kali tamu itu berkunjung, mereka kehilangan mantel mandi. Oleh karena itu, Naomi ingin memeriksa mantel mereka terlebih dahulu. Ternyata Nita memiliki feeling lain. Ia langsung membolehkan pengunjung tersebut untuk pergi. Naomi sangat kesal dan Nita tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Lalu Nita mengajaknya menggeledah kamar yang tadi mereka tempati. Ternyata mereka menyembunyikan di bawah kasur. Nita dengan mudah menebak rencana mereka. Orang-orang itu menginginkan uang kompensasi ketika resepsionis menggeledah barangnya dan tidak menemukan apa-apa. Mereka akan mengatakan itu pencemaran nama baik. Akhirnya Naomi mengakui kehebatan Nita dalam menebak kelicikan orang. Suatu hari datang seorang tamu perempuan tua yang buta. Ia bernama Katagiri. Nita merasa curiga dengannya karena orang seperti ini jarang yang menggunakan sarung tangan. Naomi yang melihat Nita tidak ramah pada tamu langsung mengambil alih. Ia melayani dengan sangat baik. Bahkan juga menawarkan bantuan jika Katagiri memerlukan sesuatu. Nita menyuruh Naomi berhati-hati, tetapi Naomi tetap saja tidak percaya. Menurutnya Nita terlalu negatif thinking sama orang lain. Nita merasa orang ini tidak buta, dia hanya berpura-pura. Tapi Naomi tidak percaya dan tetap saja mengatakan bahwa ia adalah tamu yang harus dilayani bukan dicurigai. Nita kemudian didatangi oleh rekan kerjanya yang bernama Nose. Ia ingin ikut serta dalam penyelidikan Nita, tapi hubungan mereka sepertinya sedang tidak baik. Nita ingin dia pergi agar tidak mengacaukan penyelidikannya. Nose berkata ia menemukan wanita mencurigakan. Ini persis dengan feeling Nita.
Makanya dia ingin meminta sedikit pendapat Nose. Sementara itu, Katagiri selalu saja memanggil Naomi. Lama-lama Naomi merasa aneh. Ia diam-diam mengawasi perempuan itu. Tapi tetap saja ia menepis prasangka buruknya. Perasaan Nita tidak enak. Ia segera mencari Naomi dan ternyata dia sedang bersama Katagiri. Ia meminta Nita untuk mencarikan kancingnya yang hilang. Setelah kejadian itu, Nita semakin yakin kalau Katagiri sedang merencanakan pembunuhan. Naomi kemudian membantah karena Nita tidak punya bukti apapun. Perdebatan itu membuat mereka bertengkar. Keesokan harinya, Katagiri akan check out dari hotel. Ia menemui Naomi dan ia mengatakan bahwa ia tidak buta. Ia hanya ingin memastikan kalau pelayanan di hotel ini sangatlah bagus, karena ia mencari hotel yang bisa melayani suaminya yang buta. Dan Katagiri merasa puas dengan pelayanan hotel ini. Meskipun Naomi mengetahui kalau ia tidak buta, tetapi masih melayaninya sepenuh hati. Katagiri lalu berpamitan. Naomi dan Nita mengantarkannya. Seketika itu, tuduhan Nita pada Katagiri tidak terbukti. Karena saat Katagiri sudah pergi pun tidak terjadi apa-apa. Nita kemudian menceritakan pada Naomi tentang investigasinya tentang pembunuhan berantai yang diduga akan terjadi di hotel ini. Ia memprediksi pembunuhan pasti terjadi di guest room, karena disitulah tempat paling aman dan tidak diketahui orang, dan yang bisa masuk hanyalah tamu dan pelayan hotel. Ia juga meminta Naomi untuk mengawasi orang sekelilingnya jika ada yang tampak mencurigakan. Tetapi Naomi justru salah sangka dan mengatakan Nita mencurigai pelayan hotel. Benar-benar susah memberi pengertian pada perempuan satu ini. Nita kemudian terlibat keributan kecil dengan tamu bernama Kurihara yang menyuruhnya membawa barang-barangnya. Saat Naomi mencoba membantu, Kurihara malah membentak. Ia hanya ingin dilayani oleh Nita. Kurihara sangat rewel. Ia selalu minta pindah kamar. Sudah banyak yang ditawarkan oleh Nita, namun belum ada yang cocok. Hal itu membuat Nita merasa geram. Ia menceritakan pengalamannya pada teman sesama resepsionis. Rasanya Nita pernah melihatnya di suatu tempat. Ia menyuruh temannya untuk berhati-hati. Nita lalu menanyakan wanita bernama Ano yang memesan kamar tadi. Ia meminta agar tidak boleh ada seorang pun yang memberitahu nomor kamarnya jika ada yang mencari di meja resepsionis. Tampaknya ia sedang menghindari seseorang. Naomi mengatakan itu hal yang wajar terjadi di hotel. Ia lalu menceritakan pengalamannya. Dulu pernah ada seorang wanita yang mencari kamar pacarnya dengan alasan ingin memberi surprise. Tetapi alasan seperti itu tidak boleh dipercaya. Katakan saja orang yang ia cari tidak menginap di sini. Tetapi wanita itu ngotot kalau pacarnya sudah pesan kamar. Lalu Naomi mengatakan memang pacarnya sudah memesan kamar, tetapi dibatalkan pada menit terakhir. Wanita itu masih ngotot dan ingin juga menginap di hotel ini. Tapi Naomi mengatakan bahwa tidak ada kamar lagi yang tersedia. Karena wanita ini pasti berniat mengganggu kenyamanan. Sedangkan hotel selalu menginginkan kenyamanan bagi setiap pengunjungnya. Akhirnya wanita tersebut pergi. Begitu cara menangani tamu yang memaksa minta nomor penyewa kamar. Mengenai Ano dan pacarnya, Nita tidak memiliki feeling bahwa mereka terlibat dalam pembunuhan ini. Karena kejahatan pembunuhan tidak dilakukan oleh stalker yang bertengkar karena masalah percintaan sepele seperti ini. Sementara itu, Kurihara terus saja mengerjai Nita. Ia bahkan menyalahkan Nita atas laptopnya yang rusak dan menyuruhnya menginput kembali semua datanya. Tapi Nita tetap sabar menghadapinya. Akhirnya Naomi membantu menyelesaikannya dengan alasan semua ini demi kepuasan tamu. Nita tidak habis pikir mengapa Naomi melakukan semua sejauh ini. Lalu Naomi menceritakan bahwa dulu ia pernah menginap di hotel ini dan merasa sangat diperhatikan oleh staf karena mereka mau mengantarkan jimatnya yang tertinggal. Dari situlah dia ingin memperlakukan semua tamu secara spesial. Saat menemui Ano, Naomi tanpa sengaja malah memberikan nomor kamar Tatebayashi karena ia merasa iba dengan ceritanya. Dia sadar Ano ingin memancing keributan dengan laki-laki bernama Tatebayashi. Nita dan Naomi langsung menyusul mereka. Ternyata Tatebayashi adalah suami Ano yang berselingkuh. Ia ingin memberikan dokumen perceraian.
Meskipun yang dilakukan Naomi salah, tapi berkat ia, Ano mendapatkan bukti perselingkuhan suaminya, sehingga ia bisa mengajukan gugatan. Dari sini tidak terbukti kalau mereka berdua terlibat pembunuhan berantai. Masalah dengan Kurihara belum selesai. Ia masih terus mencari kesalahan Nita. Kali ini ia memaksanya berlutut dan minta maaf atas kesalahan yang tidak ia perbuat. Tapi Nita tetap sabar menghadapinya. Hingga akhirnya Kurihara mengakui bahwa ia dulu guru Nita yang memiliki dendam pribadi padanya. Ia tidak ingin melihat Nita sukses menjadi resepsionis hotel kelas atas. Makanya ia mencari kesalahannya agar ia dipecat. Tetapi Nita tidak terpancing. Kurihara pun meminta maaf atas kesalahannya lalu pergi meninggalkan hotel. Naomi melihat partnernya bekerja dengan sangat bagus. Ia pun sangat bangga. Nose dan Nita terus menyelidiki kasus pembunuhan ini. Apakah benar ini pembunuhan berantai? Rasanya tidak ada hubungannya antara pelaku satu dan yang lainnya. Polisi juga memberitahu untuk tidak usah melibatkan pihak hotel atas dugaan pembunuhan ini, karena mereka tidak sejalan. Hotel menginginkan keselamatan tamunya. Jika mereka tahu, tentunya mereka akan memberitahu pengumuman resmi dan membuat si pembunuh mengurungkan niatnya. Tapi Nita tidak setuju. Kasus ini akan dapat ditangani dengan baik jika mereka bekerja sama dengan pihak hotel. Akhirnya Nita berseteru dengan atasannya. Sementara itu, melihat kasus Kurihara kemarin, Naomi menduga apakah pembunuh itu menargetkan salah satu staf mereka. Karena kasus tamu yang memiliki dendam pada staf sering terjadi. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan bernama Takayama yang telah memesan hotel untuk resepsi pernikahannya. Staf hotel itu lalu memberikan titipan barang untuk Takayama. Nita merasa aneh dengan bungkusnya karena ada yang berbeda. Ia meminta izin untuk menyelidikinya. Ternyata benar saja, hadiah yang berisi wen untuk Takayama memang sudah dimasuki racun. Ia juga sedang diawasi oleh seseorang akhir-akhir ini. Banyak suratnya disadap. Nita dan Naomi berjanji akan memberikan pengamanan yang ketat di hari pernikahannya. Mendengar ada kejanggalan pada Takayama, polisi segera menyusun tim pengaman di hari pernikahannya. Nita ingin ikut serta, tetapi pimpinan melarangnya karena ia sudah bertugas sebagai resepsionis hotel. Hal itu membuat Nita pun marah. Mendekati resepsi, Nita mengawasi semua tamu dengan cermat. Bahkan tamu yang sekiranya agak nyentrik juga diselidiki. Malam harinya Nita bertemu Nose. Mereka membicarakan bahwa kemungkinan ini bukan pembunuhan berantai. Tetapi pelaku pembunuhan ini ingin mengecoh polisi. Bisa jadi ini adalah satu kasus yang tidak ada hubungannya dengan pembunuhan sebelumnya. Tapi pikiran mereka masih tertuju pada kode yang sama yang ditinggalkan di TKP. Naomi mendengar percakapan Nita dan Nose. Ia salah paham. Ia akan memberi peringatan untuk seluruh tamu agar tidak terjadi pembunuhan tersebut. Tapi Nita melarangnya. Itu hanya akan membuat pelaku menggagalkan rencananya dan akan semakin sulit ditangkap. Naomi pun marah padanya. Polisi hanya berambisi untuk menangkap penjahat, tetapi membiarkan orang lain terbunuh. Nita memintanya untuk sabar menunggu dan jangan menggagalkan rencana polisi hingga resepsi selesai. Akhirnya Naomi setuju untuk tidak mengumumkannya seperti yang diminta Nita. Jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada pengunjung, Naomi bersumpah akan berhenti menjadi staf hotel karena ia akan merasa bersalah telah mengorbankan nyawa seseorang, padahal ia sudah tahu akan hal itu. Nita juga berjanji akan berhenti menjadi detektif jika kali ini ia tidak berhasil menangkap pelakunya. Hari pernikahan Takayama telah tiba. Semua pengaman disiapkan. Naomi melihat laki-laki bertopi yang sangat mencurigakan. Ia menyamar menjadi perempuan. Nita segera memeriksanya dan menghubungi semua rekannya untuk mengawasi orang ini. Saat orang itu mendekati Takayama, ia pun menjerit. Sontak polisi mengejarnya. Akhirnya polisi berhasil menangkap laki-laki itu. Ia ternyata hanya disuruh untuk mengirimkan surat oleh kenalannya di internet. Ternyata surat itu berisi kode yang selalu ada di TKP ketika terjadi pembunuhan. Saat semua polisi sedang sibuk mengurusi laki-laki itu, Nita melihat poster teater yang dikirim oleh Nose. Menurut investigasi Nose, kemungkinan besar pembunuh itu ada di antara mereka.
Ternyata di sana ada foto Katagiri. Nita lalu mencari Naomi dan ternyata dia sedang mengantar Katagiri ke kamarnya. Ia datang lagi ke hotel. Kali ini tebakan Nita tidak mungkin salah. Sementara itu Katagiri meminta Naomi untuk ikut berdoa bersamanya dan memejamkan matanya. Tiba-tiba Katagiri mengikat tangan dan kaki Naomi. Ternyata selama ini target pembunuhan adalah Naomi sendiri. Katagiri mengatakan sebab Naomi lah yang membuat ia gagal menemukan pacarnya. Padahal saat itu ia hendak meminta pertanggungjawaban pacarnya. Ia ditinggalkan begitu saja saat ia sedang hamil anak pacarnya. Hatinya sangat sakit. Bahkan Naomi pun tidak mengizinkannya ketika ia hendak menginap di hotel. Setelah keluar dari hotel, ia terus menunggu pacarnya hingga larut malam hingga kehujanan. Setelah hari itu ia sakit dan keguguran. Sejak saat itu hidupnya hanya dipenuhi dendam pada pacarnya dan pada Naomi. Ia ingin membunuh mereka berdua. Katagiri pun tertawa puas saat semua polisi terjebak umpannya. Kini mereka terkecoh dan tidak akan tahu tujuan dia sebenarnya. Tapi kecohan Katagiri tidak berlaku bagi Nita. Ia langsung menuju kamarnya dan menemukan Naomi yang hampir disuntik mati oleh Katagiri. Ia langsung memborgol Katagiri. Kasus demi kasus sudah terungkap. Pembunuh kasus pertama, kedua, dan ketiga sudah tertangkap. Katagiri diketahui punya nama asli bernama Nagakura. Dia cukup pintar untuk menyembunyikan rencananya itu. Tetapi polisi, khususnya detektif Nita, lebih pintar darinya. Kini kasus pun ditutup. Kini Nita tak harus lagi menyamar sebagai resepsionis hotel. Sementara itu Naomi meminta maaf pada general manager karena telah salah menangani tamu saat Katagiri pertama kali datang ke sini. General manager tidak menyalahkannya, memang sudah seharusnya seperti itu. Ia juga tidak menyalahkannya karena tidak memberikan pengumuman peringatan pada tamu. Karena menurut manajer, meskipun hal tersebut diumumkan, tidak akan menjamin pembunuh itu menggagalkan rencana jahatnya. Jika pembunuh itu tidak tertangkap dengan cara seperti ini, tentu hal itu akan berdampak juga pada tamu yang datang sehingga merugikan hotel. Oleh karena itu, general manager membiarkan polisi menyelidikinya diam-diam. Ia mendukung dan membenarkan sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Nita. Di akhir film kita melihat Nita yang semakin dekat dengan Naomi Yamagishi. Mereka kencan bersama di hotel yang sangat indah. Hotel yang selalu mengutamakan kepuasan tamu. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.